Saya tidak akan terlalu banyak mengkomentari ya situasi sekarang, karena banyaknya orang pinter tapi tidak benar ya, banyaknya orang yang hafal, nah hafal tapi orang amal. Sekarang kan banyak sekali orang yang hafal buku, saya nggak mengatakan hafal kitab, tapi perilakunya tidak menunjukkan daripada hafiznya itu atau hafal Qur'annya itu atau hafal Injilnya itu, namun cenderung setelah pandai membaca, setelah pandai menghafalkan, lalu tidak ubahnya laksana memiliki proyek lah, itu sebagai proyek, nanti dia mintanya dihormati, mohon maaf ya, dengan kepandaiannya itu dianggapnya itu laksana insinyur, lalu dia memasang tarif secara terang-terangan begitu. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilayah Jatinuhun ya jati lelu Nusantara, tapi uluk salam mulya. Wikawiku Sabtu Pendito Ratu, sabdane para bujung lolinangkung tu ing kuno para brahmana, itu sudah menjadi sawat tombalambil atau buah bibir kalau kelak bangsa ini akan mengalami kejayaan. Namun sebelum kejayaan tentu mengalami keporak-porandaan. Kembalinya tatanan Majapahit mesti porak-poranda dulu, barulah nanti akan timbul tatanan zaman baru. Karena zaman baru yang akan datang ini menurut kacamata lahir dan batin saya sudah tidak berpegang kepada kitab-kitab terdahulu, namun hukumnya hukum rasa rumangsaning urip. Sopo diciwit rasa kulit ya aja padha nyiwit lah. Ini yang secara umum kita mesti memahami secara perlahan, karena secara spontanitas jelas tidak mau dan kemudian tidak mampu juga. Segala sesuatu tentunya step by step atau lambat laun, sedikit demi sedikit, yang lama-lama jadi bukit lah. Saya akan menguraikan bahwa kasunyatanya sekarang, kasunyatanya zaman yang saya maksud sekarang itu sudah udan salah mongso ya, wong tani ilang pangane, pasar ilang lan kumandange, wong dagang muli dogong. Ini cerita ini tentunya tidak ada di buku-buku terdahulu, tidak ada di kitab-kitab terdahulu, dan lalu tidak tertulis lah, yang pasti bukan merupakan tulisan, tapi merupakan tulusan, ungkapan-ungkapan dari orang yang senang laku tarak broto, orang Jawa. Yang saya ceritakan itu pasar ilang kumandange, sekarang kasunyatanya yang namanya pasar tradisional. Kalau dulu itu pasar Paing, pasar Pon, pasar Wage, pasar Kliwon, pasar Manis, itu sudah berkumandang ya, berkumandang. Besok apa? Besok pasar apa? Besok pasar Manis ibaratnya. Itu sudah jelas sangat berkumandang, namun sekarang sudah hilang kumandangnya karena timbulnya pasar online ya kan, kasunyatan. Lalu wong tani ilang pangane, wong tani ilang pangane yang termaksud sekarang tidak ada orang tani yang membawa pulang gabah, tapi dijual di tempat di sawahnya. Begitu mentas langsung ada tukang tebas, langsung dibawa lah. Kemungkinan sekarang itu sudah beberapa hari atau beberapa bulan ini belum ada yang ada tanda-tanda hujan yang normal ya. Hujan yang normal itu belum ada tanda-tanda, artinya normal itu ya serempak antara dari Sabang sampai Merauke. Kalau Indonesia itu ya, itu hujan, semua musim hujan. Sekarang hujannya hujan lokal dan disertai hujan wabah. Artinya menurut saya hujan wabah yang saya katakan adalah seperti kemarin di Wonosobo terjadi hujan es ya, lalu di Sragen juga terjadi hujan es. Jadi banyak sekali fenomena seperti hujan es, belum menyeluruh. Itu yang saya maksud hujan yang tidak membawa berkah ya. Hujan tidak membawa berkah tapi membawa rasa terkejut atau terkaget-kaget karena cuaca yang tidak menentu dan lalu membuat suasana itu mau tidak mau miris. Kenapa kok sekelas Wonosobo terjadi
hujan es Temanggung apa Wonosobo kemarin, lalu di Sragen juga hujan es lah. Ini semestinya kita patut waspada dalam diri kita sendiri, bagaimana cara menyikapi ke depannya lah. Ada pantasnya sesuai dengan garis titis lan pepes deneng urip, sesuai dengan jangkaning dewa kodrating jagat ramaling pandito. Saya akan mengungkapkan setelah terjadi fenomena yang demikian, hujan tidak merata, lalu hujan es, lalu kasus nyatanya sekarang masih terjadi kemarau panjang di mana-mana, belahan Nusantara khususnya dan bahkan dunia sekarang kemarau panjang. Setelah fenomena hujan es, lalu setelah kemarau panjang, niscaya saya dapat odo-odo itu ya rambu-rambu bahwasanya Antu Brojo lah, ini garis tandasnya adalah Antu Brojo akan menyeluruhi bumi menuju zaman baru-baru. Sekali lagi, Antu Brojo akan menyeluruhi bumi ini, khususnya ya belahan Asia atau bahkan dunia saya mengatakan dunia saja, dunia akan terselimuti Antu Brojo menuju zaman baru-baru. Lah, tidak perlu dipercaya, namun kata-kata saya perlu diamati saja. Mengapa kalau saya dipercaya itu berat? Beratnya apa? Orang sekarang sesuai dengan makanannya instan ya, tidak merasakan menanam. Kalau dulu mau makan singkong saja mesti mencangkul, menanam lah. Kalau sekarang mau makan singkong, taruhlah yang penting punya uang, beli dengan singkong goreng atau singkong rebus itu sudah banyak di jalan-jalan, taruhlah. Lah, ini saya mengungkapkan tidak perlu dipercaya, namun perlu diamati, dan tujuan saya hanya memberikan odo-odo atau rambu-rambu. Kita mesti bisa mengambil sikap dalam kedepannya. Kita bisa mengambil sikap, artinya langkah-langkah apa manakala terjadi, sikap apa yang perlu kita lakukan, bagaimana kita mempersiapkan agar ya kita bisa nyelesep selaneng garulan waluku. Sekali lagi, bisa nyelesep selaneng garulan waluku. Saya tidak akan terlalu banyak mengkomentari ya situasi sekarang, karena banyaknya orang pinter tapi tidak benar ya, banyaknya orang yang hafal apal tapi orang amal. Sekarang kan banyak sekali orang yang hafal buku, saya nggak mengatakan hafal kitab, tapi perilakunya tidak menunjukkan daripada hafiznya itu atau apal Qur'annya itu atau apal Injilnya itu, namun cenderung setelah pandai membaca, setelah pandai menghafalkan, lalu tidak ubahnya laksana memiliki proyek lah, itu sebagai proyek, nanti dia mintanya dihormati, mohon maaf ya, dengan kepandaiannya itu dianggapnya itu laksana insinyur, lalu dia memasang tarif secara terang-terangan begitu. Jangan dianggap ya orang yang terkenal di televisi itu tanpa ada tarif, ya kan? Setelah terkenal tentu pakai tarif lah. Tarifnya di luar kapasitas daripada warga, makanya I.O. sekarang mendatanginya itu kelompok, sebab secara pribadi tidak mungkin akan mampu, mohon maaf, umpamanya mendatangkan si A, si B yang telah terpublikasi, yang telah populer, umpamanya saja saya mengundang Ustadz Abdul Somad, biayanya kan gede banget. Lalu saya secara pribadi nggak kuat, otomatis saya sirkuler gitulah. Ini digerakkan oleh IO umpamanya, saya nggak menuduh, saya nggak menuding lah. Ini taruhlah orang yang menurut saya tidak menyimak secara sungguh-sungguh atas ucapan dan tindakan, sehingga menilai siapa yang populer itu yang ada harganya. Lah kalau dipikir lebih lanjut, saya itu kebobule mati setro. Ya kita semua yang ibaratnya menghayati, yang bisa mengatakan kelak akan ada pasar ilang kumandange umpamanya, kelak wong tani ilang pangane, kelak ada kali hilang gedungnya dan sebagainya. Jadi kan orang yang tahu, orang yang paham. Namun orang yang tahu, yang lakoni malah
kebo bule mati setro, tidak dapat ibaratnya sirkulasi atau perputaran uang lah secara kasarnya. Ya terbukti saya mohon maaf mau mengadakan ibaratnya memetri, bukan memetri, tapi melaksanakan petunjuk saja gerabat kayak tukang ngemis ya. Taruhlah sosok taruhlah seperti saya ibaratnya untuk ngemis sebenarnya juga nggak mungkin. Namun karena kondisi ya ternyata saya nge-share dan ada yang masuk, ada yang ikhlas, ada yang komentar baik, ada yang komentar buruk, itu sudah biasa menurut saya. Yang penting saya tetap tidak ngowaih niat nuhoni hajat-hajate luhur Nusantara. Kali ini saya akan memberikan warning ya, warning dalam artian rambu-rambu bahwasanya setelah fenomena hujan es dan lalu tetap kemarau panjang dan lalu nanti akan ada antu brojo ngepung jagat. Lah kaitannya ini dengan petunjuk bumi tungkep sewu. Sekali lagi kaitannya ini dengan bumi tungkep sewu ya, tungkep sewu. Kalau sudah tungkep sewu berarti sudah bumi tertungkep itu ya inilah yang kaitannya dengan bumi terkepung antu brojo. Jadi setelah fenomena hujan es lalu tetap terjadi kemarau panjang dan nanti akan muncul dunia ini dikepung oleh antu brojo. Lah sikap apa yang harus kita laksanakan? Otomatis ya berani menghadapi kehidupan dengan madang longan, turu longan, bantalan cengkir ya. Kalau dikupas lagi, bantalongan yaitu ya taruhlah tidur, kita mengurangi makan, kita mengurangi madang longan, turu longan, bantalan cengkir itu bantalan utawane atau tidur dengan kencenging pikir, artinya tidak kego, tidak terpengaruh nanti umpamanya musim penjarahan ya, nanti akan ikut menjarah lah. Ini kecelakaan bagi kita, celaka bagi kita. Kita tetap jangan sampai kita nanti ibaratnya kemarau panjang terus banyak jarahan kita ikut menjarah. Lah jangan sampai yang demikian. Jadi sikap kedepannya kita mesti madang longan, turu longan, bantalan cengkir. Sarana demikian. Terima kasih.